فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan amal kita selama bulan Ramadan yang lalu. Apabila amal kita selama bulan Ramadan yang lalu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diteruskan dengan kebaikan setelah berlalunya Ramadan. Tetapi apabila Ramadan yang lalu ibadah kita dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilanjutkan dengan keburukan-keburukan setelah Ramadan. Saya yakin ibu bapak yang hadir di sini, ayah bunda yang hadir di sini, termasuk wong yang dinilai baik Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak mana bisa macam itu, Ustaz? Subuh kali ini bapak ibu masih tetap hadir di Masjid Al-Muhajirin, walaupun cuaca agak dingin. Orang lebih senang di dalam kamar untuk tidur di atas kasurnya yang empuk, di dalam kamarnya yang nyaman. Tetapi bapak ibu tetap hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu tanda bahwasanya ibadah Ramadan bapak ibu yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada uang itu waktu Ramadannya rajin luar biasa. Salat tahajudnya rajin, salat tarawih witirnya tidak pernah absen di masjid, senantiasa berjamaah salat 5 waktunya, puasanya tidak pernah bolong-bolong, tilawah Qur'annya juga senantiasa dilaksanakan, sedekah dia juga surah tangannya. Tapi selesai Ramadan, selesai pula amal salehnya. Yang tadinya biasa bangun siang, bangunnya siang lagi, kembali ke kebiasaan semula. Bapak ibu insya Allah tidak seperti itu. Maka bapak ibu bangun subuh kali ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwasanya amal ibadah bapak ibu selama Ramadan yang lalu dinilai baik-baik saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak lagi tilawah Quran, kalau dia tidak lagi sedekah, kalau dia tidak lagi galak salat subuh berjamaah, kalau dia tidak lagi galak salat berjamaah di masjid, itu tanda bahwasanya puasa Ramadannya tahun yang lalu itu tidak diterima atau dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir di sini ini tetap baca Quran. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah Quran galau, wajah-wajah ahli sujud galau. Walaupun nih ada yang hitam, hitamnya hitam manis, yang putih-putihnya belagak, ibu-ibunya juga wajahnya bercahaya, bercahaya. Dari sini kejingoan mencorong, walaupun tidak pakai skincare, skincarenya wudu, bercahaya wajahnya. Subhanallah, ini hasil daripada ibadah selama bulan Ramadan. Baca Qurannya paling tidak 3 juz sehari ibu-ibu nih. Ya bu ya, benar ya. Juz apa bu? Bapak-bapaknya 2 juz sehari. Juz apa pak? Juz apokat kata bapak. Juz amma jadilah. Jangan sampai tidak baca Quran sama sekali seharian. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, Syawal ini dibagi menjadi 3 fase.
Fase yang pertama fase kebersamaan, kata dia. 10 hari pertama itu fase kebersamaan. Kenapa? Karena sanak keluarga masih kumpul kalau di rumah. Maka ini fase kebersamaan. 10 hari kedua ini fase kehangatan. Banyak makanan yang sudah diangat ke opor, diangat ke rendang, diangat ke buncis, diangat ke. Ini fase kehangatan katanya. Kemudian fase ketiga ini fase yang namanya kesadaran, Bapak Ibu sekalian. Dia menyangka bahwasanya duitnya masih ada, ternyata lah tumpes galau, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan kita. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ada 3 ciri puasa Ramadan seseorang itu, ibadah Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya, Ustaz? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang pertama dia akan mudah melaksanakan puasa setelah Ramadan berlalu. Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu, setelah Ramadan masih ada puasa yang lain di bulan Syawal ini, yaitu puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa Ramadan kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan dengan penuh perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh lamanya. Bapak Ibu, ayah bunda, maka luar biasa pahala puasa sunnah Syawal ini. Maka jangan ditinggalkan. Bapak-bapak dak katik halangan, maka bapak-bapak lebih dulu melaksanakan puasa sunnah Syawal ini. Ibu-ibu mungkin ada halangan, maka di hari lain. Ustadz nak nanya, kalau kami ibu-ibu ini ada halangan, Ustadz, apakah yang didahulukan itu puasa sunnah Syawal atau puasa qadha Ramadan, Ustadz? Bapak Ibu, ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan boleh puasa Syawal dulu, baru kemudian qadha Ramadan. Mengapa begitu? Karena Syawal ini waktunya sempit, hanya 1 bulan saja. Maka boleh mendahulukan puasa sunnah Syawal dibandingkan mendahulukan qadha Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi, maka lebih dulukan untuk qadha Ramadan daripada melaksanakan sunnah Syawal. Kenapa? Karena kita tidak tahu di umur, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita kemudian masih punya hutang puasa,
kita mendahulukan yang sunnah, ternyata umur kita tidak nyampe, kita masih punya hutang puasa Ramadan yang belum kita bayarkan sampai kita meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau puasa Syawal ya, saya lebih kepada mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i mazhab kita boleh melakukan puasa sunnah Syawal dulu, sedangkan nanti puasa qadha Ramadannya bisa dicicil Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, insyaallah selesai. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tanda bahwasanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, tanda yang kedua Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri kita hidayah untuk meninggalkan amal-amal buruk dan amal-amal yang tercela atau perbuatan yang tercela. Selama Ramadan kita tidak menggunjing orang lain. Selama Ramadan kita tidak berbohong. Selama Ramadan kita tidak zalim kepada orang lain. Selama Ramadan kita menjaga agar kita tidak berbuat maksiat yang dapat membatalkan pahala Ramadan kita. Begitu masuk bulan Syawal, kalau dinilai baik Ramadan kita, maka Allah akan beri hidayah, kita akan tetap menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda atau ciri yang kedua, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda, tadi saya berangkat dari Tangga Buntung menuju ke masjid ini, betapa banyak anak-anak kita, anak-anak remaja-remaji berpapasan dengan saya di daerah Bukit situ. Mereka memakai motor konvoi, Bapak Ibu sekalian. Lanang betino, lanang betino, lanang betino. Tak tahu dari mana. Kemana bak maknya? Apakah tidak perhatian dengan anak-anaknya yang masih remaja ini? Bapak Ibu, dari mana mereka? Semalaman itu. Tak mungkin kalau mereka melean dari subuh, bangun subuh untuk sholat subuh jamaah. Tidak mungkin, karena dari pakaiannya begitu. Yang betinonya rambutnya tergerai, yang lanangnya juga memakai pakaian, pakai celana jin dan lain sebagainya, yang menampakkan anak-anak muda. Ini tidak mungkin kalau mereka mau sholat subuh berjamaah, mereka konvoi memakai pakaian seperti itu. Dari mana saja semalaman suntuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Bapak Ibu ayah bunda, perhatikan anak-anak kita, perhatikan pergaulannya, jangan sampai nanti kemudian mereka salah jalan. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri atau tanda-tanda bahwasanya Ramadan kita ini dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan yang namanya ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya barang siapa yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang lebih baik.
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka Allah akan berikan dia pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang dia kerjakan. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwasanya orang yang beramal saleh, kalau amal salehnya itu dinilai baik oleh Allah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin dagangnya sepi, akhirnya dagangnya jadi ramai. Bukan karena dia kedukun, bukan karena dia pakai minyak pelet, bukan karena dia pakai penglaris, tidak. Tapi memang Allah tingkatkan ekonominya karena dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh di tempat kami, orang-orang yang tadinya tingkat ekonominya rendah, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan miskin karena mereka rajin salat 5 waktu, senantiasa salat berjamaah di masjid. Kemudian kalau Ramadan mereka tidak pernah lepas puasa Ramadannya, akhirnya setiap tahun meningkat ekonominya, meningkat penghasilannya, entah itu dari berdagang, entah itu dari bekerja dan lain sebagainya. Bisa tadinya tidak punya rumah, bisa punya rumah. Yang tadinya tidak punya kendaraan, bisa punya kendaraan. Kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang dapat meningkatkan nama baik wong tuanya. Anaknya diterima PNS, anaknya menjadi kebanggaan keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka ini rajin beribadah kepada Allah dan juga ibadahnya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 tanda bahwasanya amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan ada 5 ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buah daripada puasa Ramadannya. Ramadan itu Bapak Ibu memunculkan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang sering disetir oleh para muballigh kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi hasil atau buah daripada puasa Ramadan kita, Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Lalu apa ciri orang yang bertakwa itu? Buah daripada puasa Ramadannya, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khalifah yang keempat, mengatakan ada 5 cirinya. Apa ciri yang pertama? Al-khawfu bil jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bit tanzil. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jazil. Kemudian yang keempat, ar-ridha bil qalil. Dan yang kelima, al-isti'dad li yaumir rahil. Inilah ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa, buah daripada puasa Ramadannya. Kita akan kupas satu persatu. Kata Imam Ali, ciri orang yang bertakwa yang pertama, buah daripada puasa Ramadannya, yaitu apa tadi? Al-khawfu bil jalil. Yang pertama, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang betul-betul bertakwa hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut ada CCTV, dia tidak takut ada Satpol PP, dia tidak takut ada polisi. Dia melakukan perbuatan amal-amal bukan karena ada yang melihat. Pun juga dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama bukan karena ada CCTV yang melihat gerak-geriknya. Bapak Ibu, ayah bunda, betapa banyak di zaman sekarang orang yang tidak jadi melakukan perbuatan dosa gara-gara ada CCTV yang melihat gerak-geriknya. Kita bisa lihat di medsos, ada orang yang sudah mau nyolong motor, laki bini, Bapak Ibu sekalian, yang betino itu di motor yang satunya yang dibawa mereka di rumah, yang lanang sudah deketi motor yang lain, motor orang lain di tempat parkiran, sudah nyucuk ke kunci letter T. Bapak Ibu sekalian, begitu mau dibawa motor ini, yang betina ngomong, mas ada CCTV loh mas, kita dilihat rai kita sama CCTV itu. Kaget kita jadi viral. Kalau kita viral nanti kita dicari polisi. Kalau dicari polisi kita ketangkep, kita akan dijebloskan dalam penjara loh mas. Hati-hati loh mas, ada CCTV. Mereka tidak jadi ngembek motor yang sudah dicucuk pakai lenter T ini. Kenapa? Karena ada CCTV yang melihat gerak-gerik mereka, Bapak Ibu. Mereka takut tidak melakukan perbuatan itu karena ada CCTV yang mengawasi gerak-geriknya. Takut kalau kemudian ketahuan perbuatan jahatnya. Orang yang bertakwa tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang hasil daripada puasa Ramadannya baik, orang yang bertakwa cirinya dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah nyingok gerak-geriknya. Nak ada CCTV atau tidak, Allah pasti tahu gerak-geriknya. Nak ada Satpol PP atau tidak, Allah pasti tahu gerak-geriknya. Nak ada polisi atau tidak, Allah pasti tahu apa yang dia perbuat. Maka dia tidak melakukan perbuatan maksiat bukan karena ada apa-apanya, karena dia takut Allah melihat perbuatan dia dimanapun dia berada. Maka orang semacam ini senantiasa baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tanda yang pertama orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-amalu bitanzil. Yang kedua, ia mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dia baca. Al-Quran ini kewajiban kita adalah membacanya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menghafalnya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran yang kita baca. Kemudian yang paling tinggi daripada itu, yang keempat, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Orang yang beriman betul kepada Allah, orang yang bertakwa buah daripada puasa Ramadannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia tidak hanya membaca Quran, dia tidak hanya menghafal Quran, dia tidak hanya memahami isi kandungan, tetapi lebih daripada itu, orang yang bertakwa buah daripada puasa Ramadannya, dia mengamalkan isi ayat-ayat yang dia baca. Bapak Ibu, saya yakin ya, kemarin Ramadan kita baca Quran galau-galau. Yang tadarus Qurannya rajin, luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya ditetapkan oleh Allah sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rajin baca Quran habis subuh, tadarus. Banyak di tempat saya di Tangga Buntung, ibu-ibunya rajin tadarus ba'da subuh.
Di musalla kita lihat ibu-ibunya rajin ba'da subuh melingkar, bapak-bapaknya ba'da tarawih melingkar, sama-sama tadarus Al-Quran. Tetapi Al-Quran lebih daripada itu, tidak hanya dibaca tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling benar. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, saya sudah pernah cerita, ada seorang hafiz Quran, bacaannya bagus, Al-Quran 30 juz di luar kepalanya. Dia galak jadi imam di masjid, galak jadi imam di musalla, galak ceramah juga Bapak Ibu sekalian, kecil-kecilan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu orang ini Bapak Ibu sekalian terkena kasus narkoba. Tidak saya sebutkan namanya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pelajaran saja bagi kita bahwasanya betul adanya ada orang yang baca Quran hanya di bibirnya saja. Ada orang yang ngafal Quran hanya di lidahnya baik, tapi tidak sampai ke hatinya, tidak sampai dalam perbuatannya Bapak Ibu sekalian. Maka ada orang yang hafal Quran kemudian dia matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang hafal Quran baik pacak mati su'ul khatimah, yang hafal Quran baik pacak melanggar larangan agama, apalagi kita yang tidak hafal Quran. Para bapak, para ibu, ayah bunda, jangan sampai kemudian perbuatan orang lain kemudian kita contoh. Lebih baik kita belajar daripada kesalahan yang dilakukan orang lain. Tidak harus kita melakukan kesalahan itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ayah bunda, yang ketiga, ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, asyukru bil jazil, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda bersyukur apa? Ada 3 tanda bersyukur itu. Yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan ini aku pacak puasa sebulan penuh tanpa harus ngutang. Aku pacak puasa Ramadan ini ya Allah dengan baik, ya, dengan sempurna. Pacak salat qiyamul lail setiap malam berjamaah di masjid. Pacak salat subuh berjamaah di masjid. Pacak baca Quran, tadarus sama-sama dengan jamaah yang lain. Bapak Ibu, ini nikmat dari Allah. Nikmat itu tidak harus berupa duit. Nikmat itu tidak harus berupa harta benda. Nikmat yang paling tinggi kata Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang paling tinggi, yaitu kita dapat menunaikan seluruh ibadah yang Allah sampaikan, yang Allah wajibkan kepada kita. Ini rezeki yang paling tinggi Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kepada Allah dapat melaksanakan itu semua di bulan Ramadan yang lalu. Bapak Ibu, ayah bunda, yang kedua, apa ciri daripada orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah? Ciri yang kedua, asyukru bil lisan. Ini syukurnya diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau beri aku banyak rezeki di bulan Ramadan ini, sehingga aku dapat berbagi dengan orang lain ya Allah. Alhamdulillah, berikan lagi rezeki yang lebih banyak daripada ini ya Allah, supaya aku dapat berbagi lebih banyak lagi kepada orang lain ya Allah. Lisannya mengucapkan. Kemudian yang ketiga, ciri yang bersyukur yang betul kepada Allah, asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan nyata. Dia sujud syukur, dapat rezeki dari Allah, sujud syukur. Dapat THR, sujud syukur. Dapat apapun itu dari Allah yang menggembirakan hatinya, dia kemudian bil arkan, dengan perbuatan dia sujud syukur. Ngadep kiblat langsung sujud dia kepada Allah. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu
wa sawwarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujud syukur. Boleh dengan doa yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang bisanya cuman itu, boleh dibaca itu. Sujud syukur kepada Allah, tanda kita betul-betul bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih daripada itu, dengan apa kita kemudian menampakkan kesyukuran kita kepada Allah? Dengan berbagi kepada orang yang tidak mampu. Kita banyak duit, kemudian berbagi kepada tetangga yang kurang mampu, saudara-saudara yang kurang mampu, kita berikan bantuan kepadanya. Karena kalau kita berbagi kepada orang lain cuma dapat satu pahala, tapi kalau kita berbagi kepada saudara kita, maka dapat dua pahala, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Kemudian Bapak Ibu, ayah bunda, ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Betapa banyak orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Di zaman sekarang sudah punya mobil, mobilnya masih layak dikendarai, masih kurang nyingok tetangganya. Waktu lebaran kemarin pacak terbeli mobil Pajero baru, panas hatinya, pengen juga beli mobil Pajero baru. Nyingok tetangganya beli rumah baru, ngecat rumahnya, renovasi rumahnya jadi bagus, bertingkat, panas hatinya, pengen juga renovasi rumah, Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, dia tidak akan mudah iri hati, tidak akan mudah dengki, tidak akan mudah kemudian hasud kepada orang lain. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul bertakwa, ciri yang ketiga, kata Imam Ali bin Abi Thalib, asyukru bil jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang betul-betul bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ar-ridha bil qalil, ridha kepada pemberian Allah walaupun sedikit jumlahnya. Kita ini kadang-kala Bapak Ibu ridha kalau banyak, ridha kalau banyak, kalau sedikit tidak ridha kita. Ya, cuman sedikit. Ya, cuman sema ini. Apa lagu no sema ini? Cukup giapo sema ini? Untuk beli baju budak tak cukup, untuk beli baju emaknya kaget. Belum lagi maknya nak minta cincin, nak minta gelang, nak minta giwang, nak minta anting-anting, nak minta kalung. Cukup giapo ini Allah. Masih kita kemudian merasa kurang baik. Apa yang diberikan oleh Allah merasa kurang baik. Bapak Ibu, ayah bunda, suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tawaf di sekeliling Ka'bah. Ketika tawaf itu di belakangnya ada seorang Arab Badui. Orangnya kulitnya hitam. Kemudian Arab Badui ini ketika tawaf tidak berdoa sesuai dengan doa yang lainnya. Doanya apa? Nyeleneh doanya. Beda dengan yang lain. Apa yang dibaca oleh Badui ini? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Setiap kali putaran tawaf yang dibaca itu terus. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang sedikit. Apa dia? Doa ini kata Umar bin Khattab, bingsal dia. Kemudian habis 7 putaran tawaf, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, balik ke rukun Hajar Aswad 7 kali putaran. Kemudian Umar bin Khattab mendekati ini tadi Arab Badui. Badui, kata Umar, ku dengar kau tadi
ketika tawaf membaca doa yang tidak biasa. Doamu itu apa maksudnya? Kata Umar bin Khattab kepada Badui ini. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Maksud kau apa yang sedikit itu? Kemudian dijawab sama Arab Badui ini, wahai Umar, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, betapa banyak hamba-hamba Allah, betapa sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menjadi hamba Allah termasuk yang sedikit itu, yaitu orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pakaianku tidak pantas, compang-camping, walaupun aku miskin wahai Umar, walaupun aku tak punya harta wahai Umar, walaupun aku tak punya pangkat dan jabatan wahai Umar, tapi aku minta kepada Allah agar digolongkan kepada orang-orang yang sedikit itu. Siapa orang sedikit itu? Tadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, cak itu, kata Umar. Baru tahu Umar, ternyata doanya Arab Badui ini demikian luar biasa. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-isti'dad liyaumir rahim. Mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perjalanan panjang menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kita ini harus senantiasa siap-siap menghadapi kematian, Bapak Ibu. Kita galau-galau yang hadir di sini pada akhirnya bakal mati, Bapak Ibu. Betul apa betul kira-kira? Yang punya jabatan bakal mati. Yang kaya di antara kita bakal mati, Bapak Ibu sekalian. Yang belaga bakal mati, yang jahat lebih mati lagi. Yang cantik bakal mati, yang tidak cantik juga mati, Bapak Ibu sekalian. Takmir masjid mati, yang bukan takmir juga mati. Ustadz mati, yang bukan ustadz juga mati, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadangkala Bapak Ibu ya, saya lebih cenderung kalau Bapak Ibu nak duluan silakan, tidak apa-apa. Ada dua biasanya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kalau Bapak Ibu duluan itu boleh, atau Bapak Ibu nak belakangan ya, ya boleh juga Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kematian ini Bapak Ibu sekalian, ini pasti datang. Maka kita, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang betul-betul bertakwa, buah daripada puasa Ramadannya, dia senantiasa mengingat kematian. Maka dengan mengingat kematian ini, dia senantiasa ingin beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kematiannya. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Ada seorang kiai berceramah. Kemudian di akhir ceramahnya, kiai ini kemudian memberikan statement, memberikan satu nasihat. Yang nasihat ini tidak dimengerti oleh audien. Apa nasihatnya? Kiai ini ngomong, sesungguhnya dunia itu gelap dan akhirat itu terang, kata kiai. Kemudian ada 3 orang anak muda yang tidak paham dengan omongan kiai, dengan statement kiai ini, kemudian mereka bertanya kepada kiai. Selesai kiai menyampaikan ceramahnya, kemudian 3 pemuda ini mendekati kiai di belakang panggung. Kiai, kami mau tanya kiai. Boleh. Apa maksud kiai tadi? Bahwasanya dunia itu gelap, akhirat itu terang. Selama ini yang kami tahu, dunia ini terang,
Akhirat itu gelap bagi kami. Mak mano tidak terang dunia ini. Dunia ada matahari di dalamnya, ada rembulan di malam hari, ada bintang gemintang di malam hari, ada lampu di malam hari, kelap-kelip di sana sini. Dunia terang Kiai, sedangkan akhirat itu gelap bagi kami. Surga neraka itu gelap bagi kami. Alam kubur itu gelap bagi kami. Belum tentu ada alam kubur. Akhirat, surga neraka belum tentu ada Kiai. Sedangkan dunia itu terang wahai Kiai. Kok Kiai ngomong bahwasanya dunia itu gelap, akhirat itu terang? Ini sebaliknya Kiai. Kami belum bisa nerima ini. Baik kata Kiai. Begini saja. Besok saya tunggu kalian di bukit sebelah sana. Kata Kiai. Tahu kalian bukitnya? Belum tahu Kiai. Di sebelah sana ada hutan belantara yang masih perawan kata Kiai. Saya sudah pernah ke sana. Saya tunggu kalian di bukit sana, di kaki bukitnya, di sana ada gua. Kita sama-sama bertemu di sana. Baik ya. Kemudian 3 pemuda datang ke kaki bukit itu. Di situ ada gua. Baik. Sekarang Kiai bilang, kalian semua masuk dalam gua. Nanti apa saja yang ada dalam gua ini, kalian ketemu kerikil, ketemu batu, bawa, kata Kiai. Bawa, saya pengen lihat, kata Kiai. Nanti di ujung gua sebelah sana, kita ketemu lagi. Apa yang kalian dapatkan nanti? Kita lihat bersama-sama. Baik Kiai. Kemudian pemuda yang pertama masuk duluan. Dikuntit pemuda yang kedua. Dikuntit pemuda yang ketiga. Pemuda yang pertama, karena dia tidak mengindahkan kata-kata Kiai untuk mengambil kerikil atau batu yang ada di dalam gua itu, gelap gua ini, tidak kelihatan, tangannya saja tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian, saking gelapnya gua itu. Kemudian Bapak Ibu, si pemuda yang pertama tidak ngembek apa-apa. Alah, untuk apa ngembek batu, kata pemuda ini. Batu kan tidak katik regonyo, kata dia. Daripada capek-capek aku mengutin batu, mengutin kerikil, nggak ada regonyo, lebih baik aku melenggang saja, berjalan, kata dia. Baik. Kemudian dia melenggang saja, berjalan, tidak bawa apa-apa. Pemuda kedua dalam hatinya, ya sudahlah, apa boleh buat, Kiai sudah bilang macam itu, apa salahnya kalau saya kemudian ikutin kata-kata Kiai. Kemudian diambilnya batu kerikil kecil-kecil, digenggamnya dalam tangan, cukuplah itulah, kata dia. Pemuda yang ketiga, dia punya asumsi yang lain, punya pikiran yang lain. Ya sudahlah, karena Kiai yang ngomong, siapa tahu ada berkahnya bagi saya. Diambilnya kerikil, dimasukkan dalam kantong, di kantong celananya dimasukkan, di kantong bajunya dimasukkan, di genggaman tangannya pun dia genggam, ini kerikil. Sampailah kemudian di mulut gua sebagian sana, terang kemudian, ya, sampai di mulut gua bagian. Mereka lihat ternyata Bapak Ibu, kerikil yang mereka genggam ini adalah bongkahan-bongkahan emas Bapak Ibu sekali. Ya Allah, ternyata emas yang saya bawa ini, kata pemuda yang kedua. Pemuda yang pertama yang melihat pemuda kedua membawa emas, dia kemudian merasa nyesel. Loh, kenapa aku nggak ngambil tadi dalam gua tadi? Gua sudah tertutup batu lagi, kata dia. Saya menyesal tidak ngambil apa-apa dari gua. Pemuda kedua juga menyesal, kok hanya segenggam yang dia bawa. Pemuda yang ketiga yang bawa di kantong bajunya, yang dibawa di kantong celananya juga menyesal, kok tidak membawa lebih banyak daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Menyesal juga dia. Kalau tahu ini emas, saya bawa sebanyak-banyaknya, dia bilang begitu. Bapak Ibu ayah bunda, kemudian Kiai tadi bilang, inilah wahai anak-anakku, kata Kiai, inilah yang dikatakan bahwasanya dunia itu gelap, yang namanya akhirat itu terang. Kenapa begitu Kiai? Ini kalian tidak melihat apa-apa tadi waktu di dalam gua, toh tidak melihat apa-apa. Kalau saja kalian melihat dalam gua itu ada emas, bongkahan-bongkahan emas yang sangat berharga, pasti kalian akan berebut di situ. Pasti kalian akan mengambil sebanyak-banyaknya yang bisa kalian ambil dalam gua itu. Betul toh? Betul Kiai.
begitu juga dunia. Kalau kalian tahu bahwasanya apa yang Allah janjikan itu benar adanya, pasti kalian tidak akan meninggalkan amal ibadah kalian. Salat subuh-subuh, bangun waktu mato masih ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini amal saleh kita kerjakan, kita tahu bahwasanya ini akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat kita petik nanti di akhirat pahalanya ini. Yang dapat kita hasilkan nanti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur Bapak Ibu kita bisa melihat sudah nanti apa yang Allah janjikan itu benar adanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang gelap ini. Kita tidak tahu benar tidak ini. Janji Allah ini benar apa tidak. Gelap sekarang Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ketika di alam kubur yang gelap itu kita akan menyaksikan janji Allah itu benar adanya.